Shalom. Hari ini saya akan sharing renungan firman Tuhan dengan topik doa terobosan yang akan kita kutip dari 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel 2. Tapi biar teman-teman yang baca di rumah ya teman-teman. Di sini kita akan bahas tentang Hana gitu ya. Siapakah Hana? Hana adalah seorang perempuan yang patut kita contoh karena dia adalah seorang yang tidak pernah jemu berdoa, yang tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Elkana memiliki dua istri, yaitu Penina dan Hana. Di mana Penina Tuhan karuniai anak, tetapi Hana tidak. Bahkan Hana disebut mandul gitu ya. Kalau pada zaman itu mandul itu adalah hal yang aib gitu ya. Itu membuat hati Hana hancur dan merindukan seorang anak gitu. Bahkan Penina pun sering sekali menjatuhkan Hana. Tetapi kita bisa melihat respon Hana, betapa dia merindukan ada seorang anak, betapa dia datang kepada Tuhan, bersuruh kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia datang kepada Tuhan. Gitu. Sampai pada suatu saat ketika Hana benar-benar berdoa kepada Tuhan, Imam Eli berkata bahwa Hana sedang mabuk. Karena ketika Hana tidak tahu lagi apa yang mau diungkapkan, maka bibirnya pun seperti seorang yang mabuk karena tidak tahu berkata-kata lagi. Tetapi itu adalah bukti daripada ketulusan dia datang kepada Tuhan. Sehingga dia sampai bernazar kepada Tuhan, kalau Tuhan mendengarkan doanya, kalau Tuhan memberikan seorang anak, maka dia juga akan memberikan kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Puji Tuhan, 1 tahun kemudian Tuhan mendengarkan doa Hana, dan kita percaya ya, terkadang Tuhan menuntun kita kepada situasi sulit, seperti tidak ada jalan keluar gitu ya, seperti kita ada dalam masalah gitu. Tapi aku percaya itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, dan hubungan yang intim kepada Tuhan akan membuat kita mengerti apa rencana Tuhan lewat apa yang sedang kita alami gitu. Puji Tuhan, 1 tahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan seorang anak, sehingga dinamakan anak itu adalah Samuel. Sehingga Hana juga berkata, untuk mendapat anak inilah aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang kuminta darinya, maka aku pun akan menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana dan menyembah kepada Tuhan. Nah, di sini teman-teman, kita juga ternyata bisa melihat motivasi kita berdoa kepada Tuhan untuk apa. Dan ketika itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kita bisa melihat bahwa Samuel di dalam pelayanannya semakin besar, dia semakin disukai oleh manusia, bahkan terlebih semakin disukai oleh Tuhan. Dan saya percaya, dan kita juga percaya, ini adalah karena doa terobosan, dimana juga Hana peduli dengan Samuel, sekalipun sudah diserahkan kepada Imam Eli, tetapi Hana tetap mengunjungi, memberikan baju, dia tetap memperhatikan, dia bertanggung jawab terhadap apa yang didoakan. Saya juga akan kesaksian teman-teman sedikit bagaimana saya mengalami Yesus. Sebelum saya mengalami Tuhan, saya benar-benar tidak mengerti tujuan hidup saya hidup dalam kepahitan, saya hidup dalam kedendaman, saya tidak tahu arah tujuan hidup saya. Karena waktu kelas 2 SMA saya sempat sering mengalami yang namanya kerasukan waktu saya ikut organisasi pramuka. Karena itu sehingga saya dibawa berobat ke orang pintar ya, karena sudah dibawa ke medis tapi nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, pada ujungnya saya dibawa ke orang pintar. Nah, itu pun saya tidak sembuh, dibawa sampai kurang lebih 7 orang pintar yang saya jalani, tapi saya tidak mengalami kesembuhan, sampai semakin parah, bahkan itu membuat saya semakin parah, tidak ada kedamaian, tidak ada kesembuhan, bahkan keluarga saya juga semakin hancur gitu ya. Sampai pada titik saya merokok, karena permintaan roh, saya mandi jeruk purut, saya makan daun sirih gitu ya. Tapi saya tidak mengalami yang namanya kesembuhan. Sampai suatu ketika saat saya tamat SMA, saya selesai UN, saya semakin parah gitu ya, saya semakin hancur, dan saya ditantang karena sudah ada 7 roh juga yang masuk dalam diri saya, keluar masuk, tidak ada yang menetap. Itu membuat saya semakin tersiksa gitu ya teman-teman. Nah, saya ditantang harus menjadi orang pintar, saya harus menerima itu katanya. Kalau tidak, hanya ada 2 pilihan, kalau tidak gila maka saya akan meninggal. Nah, mendengar itu kami semua dan keluarga sangat hancur hati gitu ya. Pada ujungnya karena iblis juga
nikmat, kami juga menerima, tapi tujuan paling utamanya itu adalah supaya saya sembuh, gitu ya. Tanpa kami sadari, kami semakin jatuh, kami semakin jauh daripada Tuhan. Saya jadi mengikuti penyembahan berhala jam 12 sampai ada yang namanya Kamis Putih. Saya juga sudah dipanggil opung, saya juga sudah dipanggil Namboro karena sudah roh-roh yang datang pada saya. Tapi teman-teman semua, saya tidak mengalami damai sejahtera dan saya tidak mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, waktu saya kelas 2 SMA, saya pernah dilayani oleh kakak-kakak yang dari Giving Ministry. Waktu itu saya diingatkan untuk harus rajin berdoa, harus rajin baca firman, tidak boleh mendoakan Tuhan. Tapi pada saat itu saya cuek sekali gitu ya. Tapi puji Tuhan, waktu saya setelah tamat ini dan keadaan saya semakin parah, permintaan roh-roh itu tadi sudah dipenuhi, saya sudah punya di kamar khusus untuk penyembahan berhala itu. Puji Tuhan, ada titik di mana saya mentok, ada titik di mana saya sangat stres gitu ya, nggak ngerti apa yang harus saya kerjakan. Itu kami sudah menghabiskan banyak dana tapi saya tidak mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, saya ingat kontak kakak-kakak lagi, saya hubungi kakak-kakak Giving. Nah, saya datang ke Giving. Puji Tuhan, saya dilayani di sana. Saya dilayani di Yayasan Giving Ministry. Saya dilayani dengan doa juga ya, doa terobosan yang membuat saya mengalami Yesus, yang membuat saya mengalami kelepasan. Kalau bukan karena doa, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saya yakin sampai hari ini saya tidak mengalami pemulihan, saya tidak mengalami kesembuhan. Yang dulunya hidup saya sangat hancur, yang dulunya hidup saya sangat tidak mengerti tujuan saya, mengerti sekarang siapa diri saya, betapa berharganya saya karena kasih Kristus gitu. Jadi teman-teman, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat ini, ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika Tuhan yang menjamah hati kita, kita pasti mengalami pemulihan. Jangan lupa berdoa, hubungan yang intim dengan Tuhan membawa doa terobosan, membawa pemulihan, membawa kemerdekaan. Firman Tuhan yang berfirman di Yeremia 33 ayat 3, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Di dalam doa kita dapat menyelesaikan segala sesuatunya, karena Tuhan yang berperkara, karena Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita.